sepanjang sejarah Tumbal baru tahun 2024 Tumbal SHU-nya cuma 8 juta. Mangga tiasa diemut. Jadi mohon maaf, kenapa? Dulu anggotanya dari 700 menurun dan sekarang tinggal 330. 303. Tahun kemarin 330, sekarang awal tahun sekarang 303. Yang 303 pun ada kurang lebih 50 orang yang tidak aktif. Satu, yang ke satu, yang keluar jadi anggota rata-rata simpanannya sudah 30 sampai 40 juta. Itu dikeluarkan kan? Yang masuk hanya ada 8 orang, simpanannya itu 250, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan gedung. Berarti modal banyak yang keluar, tidak berputar sebab dikembalikan kepada pemiliknya. Hadirin yang kami hormati, kami atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada KPRI Tumbal yang telah mampu menyelenggarakan rapat anggota tahunan tahun buku 2024. Dengan terselenggaranya rapat anggota tahunan ini menjadi salah satu indikator koperasi berjalan dan perkembangan baik. Saudara-saudara, inilah konten yang di bagian pertama. Sedangkan di bagian kedua ini sambutan dari Dekopinda yang terhormat Bapak Asep Saipnurdin SH. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak sambutan dari unsur Dekopinda Kabupaten Ciamis. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi, tapi sekarang masih ya UMKM, masih sudah ada menterinya, tapi UMKM masih tetap ada. Yang pada kesempatan ini diwakili oleh sahabat perjuangan saya, Bu Samsiah, kemudian Bu Diah. Yang saya hormati Korwil Pendidikan, yang saya hormati Ketua PKPRI atau yang mewakilinya, yang saya hormati para pengurus, pengawas, serta anggota kebanggaan Koperasi Tumbal, ya, baik yang sekarang hadir di tempat maupun yang mengikuti melalui Zoom. Ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini, ya, dan kalau hadir di gedung ini terus terang, ya, saya punya kenangan, ya, dengan gedung ini tahun-tahun lampau, karena saya merupakan salah seorang pengguna dari gedung ini. Saya belum membina anak-anak, ya, olahraga baik di karate maupun di senam di sini. Ya, setiap hari Minggu pagi, setiap malam Jumat saya menggunakan laptop ini untuk badminton. Kemudian di ruang atas saya sempat menggunakan untuk pendidikan, ya, karena kebetulan dulu saya sebagai kepala Lapen Polda Kabupaten Ciamis. Kalau sekarang saya di provinsi, nah, kemudian diminta oleh Ketua Dekopinda untuk sama-sama kita membangun koperasi di Kabupaten Ciamis. Mohon maaf Pak Ketua Tumbal, Pak Ketua Dekopinda tidak bisa hadir.
Karena kebetulan hari ini katanya koperasinya lagi rate, jadi tidak bisa hadir mewakili di Kopinda. Ya. Saya di Kopinda sebagai ketua divisi di kepemudaan. Karena menurut Pak Ketua Kopinda saya masih muda, ya ini jadi divisi kepemudaan. Ya walaupun saya sebenarnya kalau privacy itu sudah bagian istirahat, ya. Sekarang. Ya, kita bicara koperasi. Koperasi itu badan usaha. Menurut Undang-Undang 2592. Artinya koperasi adalah perusahaan. Bapak Ibu sekalian, kalau perusahaan nilai angkanya sudah miliar, perusahaan kecil atau perusahaan besar? Besar ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya dulu. Di sini, di Tumbal ini, ada nggak yang mempunyai perusahaan besar yang angkanya sudah sampai miliar? Ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Pak, benar perusahaan apa? Ini air desa-desa perusahaan. Pak, tadi teh koperasi teh badan usaha, artinya perusahaan. Di perusahaan yang nilainya angka asetnya sudah sampai miliar kan katanya perusahaan besar. Aset Tumbal berapa? 5 miliar. Oh begitu ya. Akhirnya kalau terjadi sesuatu, wah ayo pakai Tumbal kan gitu. Jadi yang sering saya dengar, ya, oh iya mah Tumbalan, kuduku yang ada di dalam organisasi, termasuk di Tumbal ini adalah orang yang memahami, yang paham dengan seni, ya, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menjadi anggota di koperasi Tumbal. Yang kedua, artinya adalah nilai. Semua anggota itu adalah pemilik, harus paham dengan nilai-nilai yang ada di koperasi secara umum ataupun nilai-nilai yang ditekankan yang sudah disepakati secara bersama. Kemudian core-nya adalah mengorganisir. Nah, teman-teman ini kan termasuk koordinator, ya. Artinya wakil-wakil daripada anggota yang lain yang sekarang menghadiri gitu. Nah, tentunya kita harus memahami bagaimana cara kita mengorganisir ya teman-teman kita karena kita menjadi wakil, ya. Yang namanya wakil itu ketika kita berangkat itu anggota kita mewakilkan, dan ketika kita pulang maka kita laporkan kepada wakil kita. Itu wakil. Nah, jadi senior, nah ini yang harus paripurna yang ada di anggota Tumbal. Nah, kemudian kalau saya melihat kata Tumbal sendiri, kan ini singkatan ya. Tarekah, kurang, malakisa, ayat, legihna. Mau dimasak orang siapa? Bu? Artinya semua. Jadi usaha kita bersama supaya kita ada lebih. Tadi kita sudah dengar dari Pak Haji Maman bahwa Tumbal ini punya kelebihan daripada koperasi-koperasi guru yang lain. Nah, ternyata kebersamaan kita satu kelebihannya sudah ada kelihatan lebih daripada koperasi yang lain. Artinya ini karena ada kebersamaan di antara kita. Nah, kemudian tadi ada sedikit keluhan bahwa baru tahun ini, ya tahun kemarin berarti 2024 itu SO-nya turun. Artinya apa? Ternyata salah satu ya faktor yang tadi disampaikan itu karena yang dikatakan
tarekah kurang dalam artian bersama tadi ini sepertinya agak mulai menurun gitu. Nah seperti ini harus kita tingkatkan lagi. Jadi tarekah orang supaya bisa lebih itu, ya. Nah ini harus kembali menguatkan kebersamaan kita. Contohnya kalau saya membaca laporan dan juga informasi tadi sama oleh Bu Dia, ya, kita punya minimarket. Berapa koperasi guru yang punya minimarket? Tidak ada. Berapa anggota di sini? 300. Berapa kontrak belanja satu orang? 200. 200 kali 300.000. 6 juta harusnya ya. Setiap bulan cuma 200.000 kontrak belanjanya, 6 juta satu bulan. Artinya kalau 1 tahun sudah 720 juta. Itu kontrak ya. Artinya belanja kontrak. Jadi semua anggota punya kewajiban belanja minimal 200.000. Itu yang disebut kontrak. Malah sekarang lebih belanjanya lebih, itu lebih bagus. Artinya harusnya ya minimal tumbal ini minimarketnya itu 6 juta satu bulan. Tapi kalau dilihat ternyata transaksi anggota itu sekarang kan cuma sekitar 3 sampai 5 jutaan. Tidak di 6 juta ya. 3 sampai 5. Kemudian mundur lagi, ternyata 3 sampai 5 juta per bulan itu pun itu ada non anggota. Lalu kemana gerangan anggota koperasi tumbalnya gitu? Pemiliknya gitu. Yang harusnya pemilik inilah yang membesarkan minimarket itu. Ini harusnya jadi kebanggaan kita. Jadi kalau dilihat mungkin hanya 15 sampai 20% anggota. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sayang ya. Kita sudah punya gedung, kita sudah punya minimarket. Siapa lagi yang akan membesarkan daripada koperasi ini? Karena ya maju mundurnya koperasi itu tergantung daripada partisipasi anggota, tingkat partisipasi anggota. Sekali lagi ya, maju mundurnya koperasi itu tergantung daripada tingkat partisipasi anggotanya. Apa saja ya partisipasi anggota yang harus dilakukan? Yang pertama, partisipasi permodalan. Kewajiban anggota dalam memodali. Di sini, jadi kewajiban anggota itu memodali. Modal anggota itu bentuknya kalau dalam bentuk simpanan, 1 simpanan apa? Pokok. 2 wajib. 3 sukarela. Jadi kewajiban anggota memodali itu bentuknya 3 simpanan ini. Simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Bapak Ibu sekalian, kalau simpanan sukarela kewajiban bukan? Simpanan sukarela kewajiban bukan? Kewajiban. Sepakatkah? Simpanan sukarela kewajiban bukan? Ya, kewajiban ya bukan. Simpanan sukarela kewajiban bukan? Oke. 5 partisipasi anggota, 1 memodali. Kewajiban anggota memodali bentuknya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Yang saya tanyakan, simpanan sukarela kewajiban bukan? Kewajiban. Kan tadi jelas, ya. Kewajiban anggota itu 1 memodali.
Bentuknya pokok, wajib, sukarela. Jadi simpanan sukarela kewajiban. Nah, garis bawahi. Kewajiban ya. Nah, jadi saya garis bawahi kewajiban ya, kewajiban. Simpanan pokok itu disebut sebagai simpanan pengikat keanggotaan. Simpanan wajib adalah simpanan aktivitas. Nah, inilah simpanan yang menunjukkan kepedulian. Makanya simpanan sukarela disebut simpanan kepedulian. Kewajiban itu artinya tidak berlaku untuk semua. Tapi berlaku biasanya kewajiban itu bagi yang lebih, ya, menolong yang kekurangan. Jadi ketika koperasi kekurangan permodalan, maka Bapak Ibu sekalian yang mempunyai dana lebih itu menolong saudara-saudara yang kekurangan melalui simpanan di koperasi yang namanya simpanan sukarela. Pokok wajib sudah ditentukan, sekarang sukarela tidak ditentukan. Nah, jadi ini simpanan kepedulian. Makanya tidak ada ketentuan harus sama. Ketentuannya berbeda dengan pokok dan wajib. Ya. Kewajiban ya, bukan wajib, kewajiban. Nah, jadi memodali. Nah, modal yang kedua itu bisa dalam bentuk transaksi, hasil transaksi. Kita pinjam, ada jasa operasional, ya. Nah, jasa itu masuk, maka jadilah tambahan modal. Bapak Ibu sekalian belanja di minimarket, ya, tentunya ada margin. Margin itu pun menjadi tambahan permodalan. Nah, artinya ketika koperasi berbicara tentang modal, maka kalau yang namanya kreditnya berjalan lancar, maka yakin koperasi akan berjalan dengan baik. Kalau minimarketnya ini, Bapak Ibu sekalian, komitmen yang 200.000 itu dilaksanakan 1 bulan, ya, yakin minimarketnya akan bisa lebih besar. Nah, ini sudah kelihatan sekarang. Karena ternyata kenapa sekarang menurun? Karena komitmen kita, nah ini sepertinya agak terlupakan. Jadi kalau Tumbal ingin menjadi the best lagi, ya mulai dari RAT sekarang ini ke depan, nah kita tingkatkan, kita penuhi komitmen-komitmen kita, ya. Partisipasi yang kedua, 1 memodali, 2 mengambil keputusan. Nah, biasanya yang paling rutin atau paling banyak dilaksanakan, ya, melibatkan anggota dalam keputusan ini adalah dalam forum rapat anggota tahunan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, hadir ke rapat anggota itu bukan karena kita mau ngambil SAU atau karena ada uang duduk dan iya, tapi kita hadir di sini Bapak Ibu sebagai komisaris perusahaan yang begini besar adalah untuk menentukan, mengkaji apa yang sudah dilakukan, kemudian kita akan merencanakan apa yang kita inginkan. Dan di forum rapat anggota tahunan ini kita akan menentukan tujuan kita setahun yang akan datang. Mau diapakan tumbal ini gitu. Jadi bukan kita hanya duduk, ya, kemudian ya kita hanya diam. Tapi kita lihat, ya, laporan-laporan tersebut, ya, sehingga kita tahu yang menjadi kelemahan, sehingga untuk tahun ini katanya, ya, seumur-umur baru tahun ini menurun. Nah, ini apa nih yang menjadi kendaraannya? Nah, itulah yang harus kita carikan solusinya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian,
Ya, kewajiban Bapak sekalian adalah ikut mengambil keputusan. Itu yang kedua, partisipasi. Partisipasi yang ketiga adalah mengawasi, pengawasan. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai komisaris, sebagai anggota, sebagai koordinator, ini punya kewajiban untuk mengawasi perjalanan operasi dari RAT yang sekarang ke RAT yang akan datang. Nah, jadi ketika dalam perjalanan ada sesuatu yang tidak serg dengan hati Bapak Ibu sekalian, jangan ditunggu setahun yang akan datang ketemu di rapat anggota. Nah, itu bentuk pengawasannya. Jadi cara anggota mengawasi itu nanti ada keputusan-keputusan rapat anggota. Nah, kemudian keputusan itu awasi oleh Bapak Ibu sekalian, dilaksanakan atau tidak. Nah, jadi awasi. Nah, ketika hal tersebut tidak berjalan, nah, silakan komunikasikan dengan pengawas. Ini sepertinya pelayanan, ya, di bulan Maret atau di bulan April atau di bulan apa gitu ya. Ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keputusan rapat anggota, diskusikan. Supaya masalah-masalah operasi bisa selesai pada saat perjalanan, dan rapat anggota tahunan tidak berjalan terlalu lama, karena masalah-masalah dan segala macam itu sudah bisa terselesaikan pada saat perjalanan setiap bulan. Nah, itu kewajiban Bapak Ibu sekalian untuk mengawasi. Yang keempat, partisipasi yang keempat, menanggung resiko. Semua anggota wajib menanggung resiko ketika koperasi mendapat kerugian, rugi karena betul-betul real usaha, bukan kelalaian pengelola. Bapak Ibu sekalian, kalau tumbal rugi, betul rugi usaha, mau nggak menutup kerugian itu? Mau nggak? Mau nggak? Oke, SHU plus dibagikan, berapa SHU kita dibagikan? Kan Bapak Ibu pemiliknya juga. Kalau kita punya rumah, gentengnya bocor, siapa yang mengganti? Yang punya rumah. Yang punya tumbal siapa? Ya anggota. Kalau ada genteng bocor, ya kita yang bersama-sama untuk menanggungnya. Itu kalau rugi, betul-betul rugi usaha. Seperti tadi, yang sebetulnya rugi usaha itu modal banyak keluar karena banyak anggota yang keluar, itu rugi usaha. Ya. Atau misalnya karena ada krisis, karena misalnya seperti tahun-tahun ke belakang ada pandemi, sehingga anggota tidak bisa hadir, tidak bisa belanja, minimarketnya tutup, gitu ya. Nah, itu adalah rugi usaha. Ya. Nah, jadi mau kan? Mau? Ragu-ragu? Ya. Tapi saya bilang bahwa Bapak Ibu sekalian itu mau. Ya. Meskipun Bapak Ibu sekalian sendiri masih ragu-ragu, kalau saya tegas, Bapak Ibu sekalian mau untuk menutup kerugian. Kenapa? SHU itu dibagi 3. 1 cadangan, 2 dibagikan kepada anggota, 3 untuk dana-dana. Dari ketiga ini ada yang namanya cadangan. Fungsi cadangan apa? Ya, fungsi cadangan itu adalah untuk menutup kerugian. Tapi ketika tidak ada kerugian, maka silakan pakai dulu sebagai modal usaha daripada koperasi. Bukan yang misalnya tiba-tiba toko kebakaran. Nah, itu boleh kerugiannya berapa? 10 juta, keluarkan cadangan 10 juta. Nah, gitu ya, tidak urunan anggota untuk membayar. Karena anggota sudah waspada bahwa yang namanya usaha itu pasti ada untung, pasti ada rugi. Wajar ya, yang namanya usaha itu selalu ada untung dan rugi.
Nah, jadi ketika kita tidak ingin terjadi kerugian itu, maka jiwailah yang namanya tumbal tarekah orang malar bisa ayat begini. Artinya upaya kita yang kita sudah sepakati, itulah yang harus kita lakukan. Partisipasi yang kelima adalah pelayanan. Partisipasi kelima. Nah, jadi memanfaatkan pelayanan. Nah, jadi kewajiban Bapak Ibu sekalian itu memanfaatkan pelayanan yang ada. Ketika ada toko, maka wajib belanja di tokonya. Wajib belanja di toko tumbal. Apalagi sudah disepakati komitmen kontraknya adalah 200.000. Ketika di koperasi tumbal ada simpan pinjam, maka meminjam. Ketika ada toko, maka semua anggota wajib belanja di toko tumbal. Kalau ada simpan pinjam, maka anggota Menyimpan dan meminjam. ya, maka anggota kalau mau meminjam wajibnya ke tumbal dulu. Wajib meminjam ke tumbal dulu, wajib bayar ke tumbal dulu. Kan pinjamnya yang pertama di tumbal, berarti bayar pun yang pertama ke tumbal dulu. Jadi jangan menggunakan sistem persediaan barang. Ya, ada yang masuk pertama, tapi keluarnya belakangan. Ya, artinya pinjam pertama, bayarnya belakangan. Nah, itu yang merugikan. Nah, jadi sekali lagi, maju mundurnya koperasi itu tergantung daripada partisipasi anggotanya. Nah, ini kuncinya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sedikit karena saya dari lembaga pendidikan, bahwa berkembang tidak hanya koperasi, ya, secara umum, ya, itu hanya dua sebenarnya. Di prinsip koperasi pun ada, itu hanya dua, ya. Yang pertama pendidikan, yang kedua adalah kerjasama. Sekali lagi, kerjasama dengan pendidikan. Nah, kerjasama ini sebenarnya dengan tumbal ini sudah terwakili. Tarekah orang berarti kita sama-sama. Kerjasama di sini adalah bagaimana anggota dengan pengurus, dengan pengawas bisa bekerja sama, bagaimana supaya apapun yang dilakukan, usaha apapun yang dilakukan oleh koperasi itu kita rawat secara bersama-sama. Itu kerjasama di dalam. Di luar kerjasama kita dengan pihak lain. Nah, sebagai gambaran kepada pengurus dan pengawas bahwa yang namanya pendidikan perkoperasian itu bukan melulu tentang apa itu koperasi, prinsip koperasi apa, ya bukan hanya itu. Tetapi pendidikan perkoperasian yang dilaksanakan oleh koperasi itu bisa juga melakukan pendidikan aktivitas yang berkait dengan bisnis daripada anggota. Oh, karena di sini guru, ya, artinya usaha Bapak Ibu sekalian adalah guru. Kan ada guru bahasa Inggris, ada guru matematika misalnya, ya. Misalnya sekarang guru bahasa Inggris, bisa saja sekarang koperasi itu mengadakan peningkatan kapasitas guru bahasa Inggris dengan menghadirkan seorang tutor atau seorang narasumber bagaimana teknis mengajarkan bahasa Inggris kepada anak didik. Itu bisa. Nah, seperti ini dulu kita pernah membina yang namanya Puskolan Jati, ya, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur. Square kotanya 10.000 lebih, tapi angka kemacetan hanya 0, sekian. Ya. Nah, jadi
Di sana itu sama, ada koordinator-koordinator seperti Bapak Ibu sekalian. Nah, tugas koordinator itu adalah ya mengawasi aktivitas daripada anggotanya. Termasuk mengkoordinir juga, misalnya kan kalau yang namanya koordinator biasanya itu kan kepanjangan tangan daripada pengurus, ya. Jadi misalnya diusulkan di kita kan ada guru bahasa Inggris, bagaimana peningkatan kapasitas guru bahasa Inggris? Nah, koperasi itu bisa menghadirkan tutornya atau narasumbernya bahasa Inggris saja. Oh ternyata ya, banyak istri-istri daripada anggota kita ya yang laki-laki, yang guru laki-laki, kemudian di rumahnya ada istrinya misalnya usaha menjahit. Dan itu banyak, bisa sampai 20 orang. Dari 300 orang ternyata ada istri-istri anggota itu yang melaksanakan aktivitas atau berusaha menjahit. Maka koperasi silakan mengadakan pelatihan tentang menjahit untuk anggotanya. Nah ini contohnya salah satu contoh bentuk-bentuk pendidikan. Bukan hanya bicara tentang koperasi, tapi kewirausahaannya juga itu yang perlu ditekankan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja. Sekali lagi kami mewakili Kopinda ya, karena ya saya diamanatkan untuk menyampaikan bagaimana supaya koperasi itu bisa maju. Kalau koperasi ingin maju, maka rodanya harus berjalan. Ya, roda organisasi itu 3: pengurus, pengawas, rapat anggota. Pengurus, pengawas, rapat anggota ini semuanya roda ini akan berputar kalau anggota memperhatikan apa kebutuhan daripada ketiga komponen ini. Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti ketiga komponen ini tidak Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan rapat anggota demokratis tidak, perhatikan pengurus, perhatikan pengawas, kebutuhannya. Ya. Butuh dibelanjain, belanja. Ya. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang terakhir, kami atas nama Dekopinda Kabupaten Ciamis menyatakan selamat ya melaksanakan rapat anggota tahunan yang keberapa? Dan pada hari ini Ciamis 22 Februari 2025 ya mudah-mudahan rapat anggota sekarang ini menjadi tolok ukur ya keberhasilan kita di masa yang akan datang sehingga Koperasi Tumbal menjadi salah satu koperasi yang bisa dicontohkan di Kabupaten Ciamis. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persiapan dan selanjutnya dilaksanakan dengan rapat persidangan ya, untuk pembahasan laporan dan rencana kerja tahun buku 2025. Demikian saya atas nama pengatur acara mohon maaf atas ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.